الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu, ini karyawan semua Pak Dokter ya? Insya Allah, nggak ada penyusup ya. Ya kan, sekarang musim demo ya. Insya Allah kita mulai kajian rutin dengan buku yang judulnya Usaha Berkah Rezeki Melimpah. Usaha itu di dalam etimologinya adalah kegiatan berkarya atau bekerja dalam bentuk umum. Ini langsung aja bab 1, prinsip usaha dalam Islam. Ya, usaha itu kegiatan berkarya atau bekerja dalam bentuk umum. Makanya orang yang bergelut di fundraising juga usaha. Karena itu karya kan gitu. Beda dengan profesi, kalau profesi itu pasti menghasilkan uang. Ya, makanya tidak bisa disebut profesi kalau tidak bisa menghasilkan uang. Makanya dokter profesi, guru profesi, karena sudah menghasilkan uang. Gitu kan. Tapi kalau amal usaha itu umum, termasuk orang-orang yang sekarang ini beraktivitas sebagai relawan. Ya, relawan itu kalau nggak rela, ngelawan. Kan gitu. Ya, kalau cocok, ya sepakat, kalau nggak ngelawan, namanya aja relawan. Nah, secara terminologi sering digunakan untuk semua jenis pekerjaan manusia dan aktivitasnya. Nah, di dalam konteks ini, Allah memberi sampel buat kita, ternyata manusia yang paling gigih berusaha itu adalah para rasul. Lihat firman Allah, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'amalu salihah inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhar rusul, kulu makan. Kalimat makan ini memberikan satu mafhum, pemahaman implisit. Nggak mungkin orang kalau nggak makan itu nggak kerja. Kulu itu Allah membicarakan outcome-nya. Allah itu membicarakan hasilnya. Kulu minat thayyibat. Jadi perintah untuk makan yang baik-baik secara implisit mengharuskan kita untuk kerja dari usaha yang baik. Jangan wal gedual halal haram diuntal, sing penting di perut nggak nyengkal. Kaidah kerja cuman nggak mencret, kalau mencret haram, kalau nggak mencret halal, ini bahaya. Ya, nggak boleh. Nah, diusahakan hasil karya yang halal itu wa'malu sholihah, menopang ibadah, amal soleh. Makanya orang Islam itu bekerja bukan untuk sekedar cari uang, tapi bekerja di dalam rangka untuk menegakkan tujuan hidup, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibadah. Itu. Maka dari sini kerja itu kita bisa simpulkan merupakan satu bentuk ibadah. Makanya hadirin sekalian, Allah
atau Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita setiap hari setelah sholat subuh berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman, nah kan gitu, wa rizqan wa amalan, nah amal. Jadi supaya wa'malu sholiha, amal itu bisa menjadi soleh, amal itu bisa diterima, modal utamanya adalah ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal. Tuh ya. Cuman kadang-kadang orang itu dimakan nafsu dan juga kepentingan sesaat, pertimbangan-pertimbangan berkah ini kadang-kadang lepas. Gelap mata itu sering menguasai manusia. Akhirnya apa? Akhirnya kalau nggak nyolong, bohong. Sampai ada ungkapan, orang Indonesia itu kan kalau nggak nyolong, bohong, nipu, korupsi, nggak kaya. Nah kan repot itu Pak. Paham nggak itu? Nyolong, bohong, nipu, terus apa lagi? Korupsi itu nggak bisa kaya katanya. Padahal itu nggak benar. Nabi Sulaiman kaya raya, Nabi Dawud kaya. Nah ini Nabi Dawud. Kenapa? Nabi Dawud itu kaya raya, lihat hadis bawahnya. Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidaklah ada seorang yang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil usaha tangannya. Itu Masya Allah. Makanya wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam, Nabi Dawud itu meskipun sudah raja, kaya raya, tapi tetap dia itu usaha. Usaha Nabi Dawud itu. Nabi Sulaiman itu, ini Bapak Ibu sekalian, bikin anyaman dari kurma. Ya. Bahkan karyawannya melimpah. Dijual di pasar-pasar. Padahal Nabi Sulaiman, Masya Allah, istananya aja terbuat dari emas perak. Nabi Dawud ini juga raja. Kan raja pertama kali Dawud setelah mengganti mertuanya namanya Tolut. Kan ceritanya Tolut itu raja karena anak satu-satunya itu perempuan. Akhirnya menikah dengan Daud. Kemudian akhirnya apa? Menjadi pengganti raja. Itu pun apa? Wa inna Nabi Allah Dawud alaihissalam, Nabi Dawud itu juga makan dari hasil usaha tangannya. Itu makanya di sini ulama sepanjang sejarah itu Masya Allah selalu berusaha. Abdullah ibnu Mubarak itu pengusaha, Abu Hanifah itu pengusaha. Makanya muamalah paling aktual dan faktual itu muamalahnya Imam Abu Hanifah karena dia ngalamin langsung sebagai pengusaha. Makanya kalau urusan akad, kalau imam-imam yang lainnya kan akad itu harus jabat tangan, saya jual, saya beli. Tapi kata Imam Abu Hanifah, akad itu ialah kesepakatan jual beli secara uruf bisa diterima. Lebih aktual. Akhirnya apa? Sekarang mal-mal itu lebih aktual menerapkan fikihnya akad Imam Syafi'i. Ijab kabulnya Imam Syafi'i, ini Imam Abu Hanifah. Kalau kita harus jabat tangan, ketemu, siapa yang ditemui mal? Kita ambil barang, kita bawa ke kasir, bayar, udah selesai. Kalau itu sudah dianggap sebagai bentuk akad, sudah sah. Tuh, ya. Kegiatan usaha bisnis dan profesi apapun bentuknya dalam Islam dibatasi dua syarat, ikhlas dan benar. Kenapa? Karena usaha ini adalah ibadah. Kalau memang itu ibadah, syarat utamanya adalah ikhlas dan benar. Ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Benar, seluruh usaha kita itu harus sesuai dengan syariat. Makanya saya punya buku judulnya Pengusaha Muslim Tangguh. Di situ saya tegaskan kalau memang mau nggak mau seorang itu membutuhkan itu maka fardu ain. Sedangkan kegiatan usaha yang menentukan kemaslahatan hidup secara kolektif hukumnya fardu kifayah. Contohnya apa? Rumah sakit. Ya, bahkan kalau tidak ada dokter kandungan maka di sini kaum muslim bekerja.
Karena yang demikian itu termasuk bukan tawakal tapi tawakul. Tawakul itu pasrah. Tawakul itu tidak berdaya. Tawakul itu kesannya tidak memiliki tidak melakukan upaya-upaya untuk mengerahkan sebab. Contoh, orang bisa dapat gelar S1 ya sekolah, kuliah. Orang bisa jadi dokter harus juga kuliah. Sebab untuk jadi dokter itu apa? Kuliah. Kuliah supaya sukses apa? Ya belajar dengan baik. Kan gitu. Itu sebab. Contoh, anak itu hasil. Sebabnya apa? Nikah. Ya, lucu kalau ada orang minta didoakan punya anak tapi nggak kawin. Ya kan gitu. Anaknya siapa? Maka di sini alhamdulillah Allah itu membangun seluruh gerak hidup ini melalui sebab akibat. Lihat aja, kerja, uang, sebab dapat uang sebabnya kerja. Sehat sebabnya berobat. Terus punya anak sebabnya nikah. Punya ilmu sebabnya ngaji. Ada sebab akibat semua. Jadi tidak benar keyakinan sebagai ini orang-orang sufi. Nanti kalau Allah itu sudah memberikan kesembuhan buat penyakit kita, ngapain saya harus berobat? Tidak benar kalau saya sudah ditakdirkan oleh Allah kaya, ngapain saya kerja? Sama aja juga ngomong aja sekalian, kalau Allah takdirkan saya punya anak, ngapain saya harus kawin? Itu. Ya. Sebab tidak pernah sekalipun Rasulullah mengarahkan umatnya untuk meninggalkan usaha dalam mengais rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min nabiyyin bu'is illa wa qatra al-ghanam." Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Rasulullah aja mengembala kambing. Kemudian agak dewasa dia berdagang. Berdagang pun karena Rasulullah menyadari tidak punya modal, maka dia menjadi pekerja, setengah ada bagi hasilnya. Apa? Membawa dagangan Khadijah, diopah juga, tapi di sana ada mudharabah, ada bagi hasil, Masya Allah. Atau murabahah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dari sejak awal itu orang karyawan, kreatif, dan juga termasuk pengusaha. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan faghna. Masya Allah. Rasulullah diingatkan oleh Allah 3 nikmat. Nikmat yang pertama apa? Alam yajidika yatiman. Kemudian Allah jadikan mandiri. Allah temui dia itu tersesat, kemudian mendapatkan petunjuk, dan dulu itu miskin, terlantar, dan hidupnya terlunta-lunta. Allah cukupkan. Dan ternyata pilar kehidupan sempurna itu 3, ikhwan. Ya. Pertama mandiri, keduanya mendapat petunjuk, ketiga cukup. Itu, antum juga semua. Itu karena apalagi antum nikah tidak punya kemandirian, apalagi kepribadian, repot. Lihat aja semua perempuan kalau mau menikah yang ditanya apa? Kemandirian sama kepribadian. Utama kepribadian, rumah pribadi, motor pribadi, kan gitu. Itu kan utama tuh. Gitu loh. Jadi nggak boleh antum itu bersandar kepada kemalasan, kemudian menganggur dengan alasan tawakal. Itu bukan tawakal tapi tawakul, pura-pura tawakal, kelaparan tawari nasihat, habis sebakul. Nah itu kan nggak lucu juga, antum jadi beban orang. Sehingga tidak ada alasan untuk mencela jalur-jalur usaha yang disyariatkan, meskipun dipandang orang tidak mulia. Akan tetapi yang tercela adalah amal usaha yang menyebabkan pelakunya lupa kepada Allah. Nah ini yang nggak benar. Makanya di sini Allah ingatkan di dalam surat An-Nur nih. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah
Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Seorang yang berusaha, usahanya, jual belinya, niaganya tidak melupakan dia zikir kepada Allah, menegakkan salat, membayar zakat. Tuh, makanya yang jelek itu bukan soal usaha, yang tercela itu bukan menjadi kaya, tapi kata Allah, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas kalau dirinya merasa kaya. Nah, itu melampaui batas, sombong, arogan, ya, nggak peduli dengan hak-hak kewajiban harta, kan gitu. Ya. Qatadah berkata, sekelompok kaum sedang berdagang, tetapi ketika harus menunaikan hak Allah termasuk zakat, perdagangan dan perniagaannya itu tidak melalaikan dari zikir kepada Allah, maksudnya sholat, sehingga mereka pun menunaikannya kepada Allah. Itu, jadi rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin juga membayar zakat, rajin tekun juga usaha, itu. Dan itu semua para rasul, para nabi. Gitu. Sementara Ad-Dhahhak dalam tafsirnya ayat di atas berkata, walaupun mereka sedang jual beli di pasar, tetapi ketika datang waktu sholat, kegiatan jual beli tidak melalaikan mereka dari sholat. Makanya ikhwas sekalian, sholat itu tetap ya dijadikan sebagai pilar. Ya, dimatikan. Sholat itu dijadikan sebagai tonggak. Makanya ada usaha berbasis sholat. Apa itu artinya usaha berbasis sholat? Pokoknya tolak ukurnya itu kita bikin sholat. Ya. Wah, ini sholat. Saya diingatkan sholat untuk bayar zakat. Kan jadinya gitu. Karena apa? Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, termasuk apa? Pelit. Wah, ini saya harus disiplin karena diingatkan sholat, nanti harus sholat duhur, habis duhur asar, makanya saya harus tuntaskan pekerjaan ini pada waktunya, disiplin lewat sholat. Ketika kita sekarang ini ke keluarga juga, wah saya harus sholat tepat waktunya, biar nanti saya pulang ke rumah, kita bisa langsung tepat waktu ketemu keluarga dan seterusnya. Itu ya. Makanya walaupun mereka sedang jual beli di pasar, tetapi ketika datang waktu sholat, kegiatan jual beli tidak melalaikan mereka dari sholat. Oleh karena itu, ilmu dan amal dalam pandangan Islam tidak dapat dipisahkan. Maka orang yang beramal dan berusaha harus mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan bidang usahanya. Itu. Sehingga dia tidak tergelincir dan terjerumus pada pelanggaran yang dimurka oleh Allah. Baik. Sekarang kita masuk prinsip usaha, ya. Coba diperhatikan. Di halaman 3. Baik, prinsip usaha. Jadi usaha ini ada prinsipnya, Bapak Ibu sekalian. Usaha ini ada kaedahnya. Jadi tidak hanya sekedar kita itu untung dapat uang. Nah, prinsip-prinsip yang harus kita tepati adalah nomor 1, seorang muslim harus bekerja dengan niat ikhlas karena Allah. Karena dalam kacamata syariat, pekerja itu sejatinya untuk menegakkan ibadah kepada Allah, agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan, dan dalam rangka memelihara diri dari sifat tercela, apa? Meminta-minta, menjadi beban orang lain, itu kan. Bekerja juga bisa menjadi sarana untuk berbuat baik kepada orang lain. Dengan harta kita dimudahkan untuk silaturahmi, ya kan? Dengan harta kita juga akan dimudahkan di dalam berdakwah. Dengan harta kita jadi bisa berbaik kepada tetangga. Dengan harta kita juga bisa memberikan solusi-solusi buat baik long time atau short time kepada orang-orang miskin. Dari zakat kita, bantuan kita, infak kita. Itu begitu. Jadi
cita-cita kita menjadi orang kaya itu seperti itu. Jangan saya nanti kalau sudah kaya raya maka mau rumah yang dipikirkan, mobil yang dipikirkan, apalagi yang dipikirkan cuman ganti-ganti pasangan. Oh, tuh, paham nggak nih? Kok melototin saya? Gitu. Ada orang yang mikirnya itu cekak, mikirnya itu nggak prospektif, nggak visioner ya. Yang kedua, seorang muslim dalam berusaha harus berhias dengan akhlak mulia, sikap jujur. Maka seorang pengusaha muslim berdagang, kata Rasulullah, at-tajirus saduq, pedagang-pedagang yang jujur, Masya Allah. Kenapa? Rasulullah mengambil sampel pedagang. Karena potensi tidak jujur pedagang itu tinggi. Makanya Rasulullah tidak mengasih sampel guru yang jujur, petani yang jujur. Tidak ada. Atau karyawan yang jujur, tapi at-tajir. Kenapa? Pedagang itu rentan untuk bohong. Ditawar, Pak, boleh nggak 40? Apaan? Tadi aja ditawar orang 50.000 kagak gue kasih, padahal nggak ada yang nawar. Nah, gitu kan, gitu. Jujur. Terus kemudian kita tidak manipulatif. Man ghasyana falaysa minna. Barangnya diakal-akali supaya terlihat baik padahal jelek. Itu ada. Nawarin salak gede-gede yang di tangannya, yang dikersek, Masya Allah ya. Segede kerikil lempar jumroh. Nah, itu kasihan. Itu kadang-kadang Masya Allah, bakpao juga gitu, ditawarin bagus, yang di dalamnya jamuran semua. Nah, ini man ghasyana, menepati janji. Nah, itu kalau sudah janji seperti Rasulullah, pernah Rasulullah pada zaman jahiliyah itu janji, Mas. Ya. Pada seseorang, orangnya lupa. Rasulullah dalam waktu perjanjian tersebut selama 3 hari berturut-turut datang. Coba bayangkan kita itu mudah mengingkari janji, mudah tidak amanah. Dikasih kepercayaan untuk jabatan, memegang jabatan, berkhianat, kan gitu. Menunaikan utang, ya. Tolong dicamkan, tidak ada ceritanya pengusaha yang nggak punya utang. Makanya kalau ada pengusaha nggak berani utang, ya jadi karyawan. Tetapi di sana ada perhitungan-perhitungan, pertimbangan, terutama bagi penghutang atau memiliki pinjaman itu pertimbangan akhirat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa seorang muslim itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Makanya kalau antum Bapak Ibu sekalian punya utang, jangan bangga, jangan gembira kalau sekarang nggak bayar. Apalagi yang punya duit lupa atau mati hilang, wah alhamdulillah kan ditagih nanti. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah mau menyolati seseorang karena punya hutang 2 dinar, Rasulullah mundur. 2 dinar itu kan 1 dinarnya itu 4/4 gram, berarti berapa itu? 1 gramnya berapa? Ini nanya sama mbak-mbaknya aja. Mbak, punya emas nggak, Mbak? Mas Ngatio, ya. No. 1 gram berapa sekarang? Hah? Berapa? Kalau logam mulia 2.600.000 ya. Kali 4. Berarti, oh Masya Allah. Kira-kira 20 juta lah. Itu nggak disolatin sama Rasulullah. Gitu, ya. Makanya di sini prinsip, pokoknya kalau bukan untuk bisnis, jangan bermudah-mudah hutang. Mendingan nggak punya apa-apa daripada punya apa-apa. Kenapa? Kenapa saya beli ini kredit? Kenapa dulu saya ngutang? Karena apa? Utang itu enteng ambilnya, berat mengembalikannya. Tuh ya. Tapi kalau sudah bayar, jadi menunaikan utang, membayar utang dengan baik. Jadi bukan hanya menunaikan utang, tapi membayar utang dengan baik. Antum telepon, antum berperilaku seperti ketika dulu ente itu ambil uang.
Dulu bagaimana ketika utang datang, baik-baik, telepon, bahkan Masya Allah, kalimatnya renyah, mukanya ceria, dan memberikan suatu apresiasi-apresiasi terhadap kehidupannya. Masya Allah Mas, antum ini orangnya. Ternyata setelah mengembalikan, subhanallah ya, kadang-kadang hanya transfer, udah gitu, ngirim ikon mangkel. Itu kan gitu, lucu. Hendaknya Anda itu membayar hutang, adabnya seperti Anda itu ambil hutang. Ambil ketika awalnya. Dan memberikan kelonggaran juga bagi orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah itu juga sebaliknya. Jadi di sini antara orang yang memberi pinjaman, yang diberi pinjaman sama-sama menunaikan akhlak yang mulia. Sebetulnya Mbak Mas ya, orang itu kalau baik-baik, telepon dengan baik, kasih alasan benar-benar jujur, orang itu jadinya juga ada imbal balik. Ya udahlah, kenyataannya dia juga istrinya sakit-sakitan, lagi operasi, begitu. Tapi kalau ente ditelepon nggak ngangkat, ngangkat-ngangkat sekali-kali ketus, udah gitu nanti ganti nomor lagi. Sekarang istri ente sampai nyungsep kagak bakal kasihan. Keluarga antum sekarang kayak apapun keadaannya gak bakal kasihan, alasan apapun antum akan dicurigai. Ini orang ngeles aja. Tapi kalau fakta antum sampaikan, beda. Dia juga harus menghindari sikap menunda-nunda membayar utang sementara dia mampu. Kenapa? Karena matlul ghaniyyi dzulmun, menunda-nunda orang bayar utang sementara mampu itu zalim. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, layyul wajid, orang yang menunda-nunda bayar utang padahal itu mampu, ya, yuhillu irdahu, menghalalkan kehormatannya untuk digunjing. Makanya orang yang menunda-nunda bayar utang sementara dia itu mampu, itu boleh dighibah. Makanya ghibah itu tidak selamanya dilarang. Jadi ada ghibah-ghibah yang dibolehkan, satu tadi. Kemudian orang yang melakukan fasik terang-terangan, itu boleh dighibah. Orang yang melakukan kebid'ahan terang-terangan boleh dighibah. Orang yang mengadukan perkaranya kepada hakim juga boleh ghibah. Pak, tolong saya diadili dengan baik karena suami saya zalim. Nah, kan gitu. Ghibah enggak itu? Enggak ada suaminya ghibah, tapi dia ngadu ke hakim. Atau dia sedang meminta fatwa. Ya, Pak Syekh atau siapa yang dipanggil bahwa adik saya nomor 2 namanya ini telah mendolimi hak waris saya. Bagaimana pendapat atau sikap saya terhadap dia? Wahai Syekh, enggak apa-apa. Antum sebutkan namanya. Gitu ya. Karena itu termasuk ghibah-ghibah yang dibolehkan. Termasuk orang yang menunda-nunda bayar utang sementara dia mampu. Tamak, menipu, kolusi, melakukan pungli, pungutan liar, menyuap, memanipulasi, dan yang lainnya ini dihindarkan. Ini akhlak yang tercela. Yang ketiga, seorang muslim harus bekerja dalam bidang usaha yang halal. Jangan sampai berprinsip orang yang sekarang ini tidak punya ilmu dan kehormatan. Mas, cari yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Masya Allah. Pak, Mas, Mbak ya. Sekarang sebutkan hewan yang diharamkan Allah dengan yang dihalalkan banyakkan mana? Yang dihalalkan. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang dihalalkan, yang diharamkan banyakkan mana? Halal. Nih saya tanya, buah yang haram apa? Ya paling buah simalakama. Gitu. Semua buahan halal. Kok bisa kalian terjebak pada prinsip yang pici, cari yang haram aja susah? Itu gak boleh. Ya. Sehingga bagi seorang pekerja dan pengusaha muslim tidak akan sama antara proyek dunia dengan proyek akhirat. Baginya tidak akan sama antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dengan yang haram. Meskipun hal yang buruk itu menggiurkan. Masya Allah, ini ada tawaran korupsi 500 miliar. Oh, Masya Allah. Oh, jangan ke 500 miliar, 500 ribu aja ngiler kan. Akhirnya
Jadi money politik kan gara-gara itu. Nah itu, makanya kenapa kita itu mendapatkan beberapa pimpinan kita itu korup, karena pemimpin itu cerminan rakyat. Rakyatnya korup, begitu juga hasil pimpinannya. Rakyatnya suka menipu, begitu juga hasil pemimpinnya. Rakyatnya sekarang suka selingkuh, begitulah hasil pemimpinnya. Dan seterusnya. Begitu rakyat suka manipulatif, maka rakyatnya juga sama. Ya, lanjut ya. Dia akan selalu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, bahkan dia hanya berusaha mencari rezeki sebatas yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Dia pertama, rizki itu Pak, halal dihisab, haram azab. Coba bayangkan, rizki itu, harta itu halal dihisab, apalagi haram. Makanya seorang mukmin membatasi diri seperti itu. Keempat, seorang pengusaha muslim harus menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan, baik terkait dengan hak Allah seperti zakat maupun yang terkait dengan hak manusia seperti membayar utang, memelihara perjanjian, karena termasuk juga nafkah keluarga. Pembayaran utang bagi yang mampu merupakan suatu kezaliman dan melantarkan amanah serta melanggar perjanjian bukanlah akhlak seorang muslim. Bahkan demikian itu merupakan karakter orang-orang munafik. Gitu ya. Kelima, seorang muslim harus menghindari transaksi riba. Karena riba itu kata Rasulullah, innar riba wa in kathura fa inna aqibatahu tasiru ila kullin. Riba itu meskipun awalnya melimpah banyak, tapi ujung-ujungnya nanti itu apa? Menyedikit, nggak ada, lenyap ya. Bahkan Allah telah memberikan ancaman, yamhullahu riba, Allah melumatkan riba wa yurbis shadaqah. Jadi nggak ada ceritanya orang rente, orang yang sekarang main riba itu melimpah kaya raya, itu nggak ada. Karena dosa riba sangat berat dan harta riba tidak berkah. Kan makanya Rasulullah riba 1 dirham itu sama dengan menzinai ibunya sendiri. Masya Allah dosanya. Ngeri kan? Karena dosa riba sangat berat. Bahkan hanya akan mendatangkan kutukan, sanksi berat dari Allah dan Rasulnya, baik di dunia maupun akhirat. Di dunia, Allah mengatakan, fa'adhanu biharbim minallahi wa rasulih. Mereka yang bertransaksi riba itu mengizinkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Dan orang yang perang dengan Allah dan Rasulnya nggak pernah menang. Pasti ludes, hancur jembatannya karena dibangun dengan riba, hancur jalannya karena dibangun dengan riba, bangkrut usahanya karena dimodali dengan riba, dan bahkan kita katakan rumah tangganya rungsep, rumah tangganya kering karena diberikan nafkah dari riba, nggak ada untung. Keenam, seorang pekerja muslim tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara batil. Ya nila, pungli tadi. Karena keharaman harta seseorang seperti keharaman darahnya. Jadi harta antar kali, ini kata Rasulullah, inna amwalakum, antar harta kalian. Wa dima'akum, harta darah kalian. Wa aradakum, kehormatan kalian itu haramun. Bainakum, haram antar kalian. Makanya tidak ada satu kaidah, la yahillu malu ahadin li ahadin illa bisababin syar'iyyin. Tidak halal harta itu pindah kepada orang lain tanpa ada sebab syar'i. Contoh, sebab syar'i utang piutang, sebab syar'i hibah, sebab syar'i warisan. Meskipun ikhlas sama ikhlas, ridho sama ridho, tapi kalau enggak syar'i maka enggak halal. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Halo? Meskipun saling sukarela, ya ridho birridho ngasihnya, tapi enggak syar'i, enggak halal. Contohnya apa? Suap. Gitu? Oh, Masya Allah, bahkan suap itu datang pada waktu ulang tahun, datang pada waktu pernikahan, Pak. Ini hanya sedikit dari apresiasi hubungan kita, padahal suap. Yang kedua, upah pelacur.
Walaupun keduanya saling ridho birridho. Ya, saling mendapatkan kepuasan, naudzubillah. Karena upah pelacur itu haram, maka enggak syar'i, maka enggak boleh. Termasuk juga upah dukun. Datang ke dukun, terima kasih Mbak. Masya Allah usaha saya lancar, langsung ngasih mobil satu, ngasih, wah haram. Kenapa? Karena itu opah perdukunan, opah pelacuran, dan termasuk harga jual beli anjing atau termasuk barang-barangnya haram itu haram, maka tidak halal. Ada satu kaidah, tolong dipegang dengan baik. La yahillu malu ahadin li ahadin illa bisababin syar'iyyin. Jadi tidak halal harta seorang pindah ke tangan orang lain kecuali sebab syar'i. Contoh mahar dikasihkan kepada perempuan walaupun 1 miliar, halal. Ya, pindah ke tangan orang lain lewat apa? Jual beli. Pindah ke tangan orang lain lewat wakaf. Ya, ada tanah 5 hektar diwakafkan pondok pesantren. Halal. Kenapa? Wakaf itu termasuk syar'i. Gitu ya. Maka jangan bilang dalam hal ini kan yang penting niatnya. Itu. Dan sebaliknya Pak, kalau syar'i pun meskipun dia itu kita paksa, bahkan kita lewat penjarakan dia halal. Contoh tadi, orang merebut harta kita, menyerobot tanah kita, sampai kita adukan ke polisian, sampai ke hakiman, halal nggak? Halal, karena itu milik kita. Jadi jangan tidak semua yang sekarang ikhlas, saya rela itu terus halal. Gitu ya. Keenam ya, itu pekerja tidak boleh memakan harta. Ketujuh, seorang pengusaha atau pekerja muslim harus menghindari segala bentuk maupun tindakan yang merugikan orang lain. La darar wa la dirar. Usaha kita boleh, tapi limbahnya jangan sampai mengganggu lingkungan. Usaha kita boleh, jangan sampai asap daripada ini limbah juga mengganggu orang lain. Termasuk, Masya Allah, ya di dalam masalah kaitannya dengan hal-hal yang kecil, sampah, parkiran kita, prinsip di dalam Islam, la darar wa la dirar. Kedelapan, seorang muslim dan pekerja muslim harus berpegang teguh pada aturan syariat. Nah itu tadi. Jadi tidak hanya sekedar ber-KTP Islam, agar terhindar dari pelanggaran dan penyimpangan yang mendatangkan sanksi hukum dan cacat moral, maka harus berpegang teguh dengan syariat. Dan yang terakhir, seorang muslim dalam bekerja dan berusaha harus bersikap loyal kepada sesama kaum muslim mukmin. Jangan karena usaha jadi jangan karena usaha Anda ingin dapat untung besar, kita saling jegal, saling menjatuhkan sesama kaum muslimin. Makanya di sini juga sebagai peringatan, kadang-kadang ada tetangga kita punya warung. Ya, warungnya sudah mahal harga, mahal senyum. Udah gitu expired. Kadang-kadang kita putus silaturahmi kalau kita belanja keluar. Ya udah ngalah. Nah kayak gitu. Jadi daripada nanti nggak tegur sapa di masjid, nggak tegur sapa kalau ketemu, karena sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, tapi hati itu lihat expired enggak nih? Kalau expired diingatkan, Pak, Bu, ini kayaknya sudah kedaluarsa. Jangan disual nanti kalau yang beli keracunan kasihan. Gitu. Dan seperti itu ya. Intinya seorang muslim dalam bekerja, berusaha harus bersikap loyal kepada sesama kaum muslimin, karena masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka 'adwun tada'a sairul jasadi bisyahri wal huma. Perumpamaan orang mukmin kepada sesama kaum beriman di dalam saling memperhatikan, saling mencintai, saling welas asih seperti satu tubuh. Bila satunya mengalami penyakit atau sakit atau cedera dan yang lainnya,
maka yang lainnya tidak bisa tidur dan kepanasan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mungkin kita kembangkan lewat tanya jawab, silakan. Ya, silakan. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, dipersilakan. Pertanyaan. Ya. Ya. Pertama, menampakkan aurat dan muka, apalagi dandanannya menor, itu fitnah nggak? Kayaknya nggak mau jawab nih. Gue tanya lebih menukik lagi. Beda nggak umur wanita 19 dengan 91? Oh, nggak jawab lagi nih. Gimana ya pertanyaannya seperti jawab? Beda nggak muka wanita dari daya fitnahnya umur 19 dengan 91? Kayaknya pertanyaan perlu di ini. Tertarikan mana kalau antum mau nikah? Wanita 91 atau 19? Nah, baru connect ini. Aduh, kagak beres nih. Makanya orang itu kalau nikah dianjurkan lihat apa? Kakinya apa mukanya? Loh, kok jawab juga. Mas, Anda yang sudah nikah belum? Dulu penting lihat apa? Muka lah. Maksud taruh melihat sepatu, apanya yang tertarik? Kan gitu. Pasti lihat mukanya. Dan fakta berbicara, naluri juga mendorong orang itu akan lebih tertarik muka wanita yang 19 daripada 91. Udah closing. Dalam konteks seperti itu, ini yang perempuan suka bikin YouTube berarti YouTuber. Kalau Facebook, Facebooker. Kalau konten, kontainer. Nah, berpesan kepada kontainer, ini wanita kontainer, itu lihat. Orang tertarik dengan apa? Pasti pertama muka. Kemudian yang kedua, dandanan. Yang ketiga dengan mimik. Makanya Rasulullah mengarahkan, Allah berfirman, فَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ Jangan kamu melentur-lenturkan ucapan, ya, merayu, mendayu-dayu, akhirnya orang nanti yang hatinya ada fitnah itu tertarik, nah kan gitu. Apalagi produk yang dijual. Kalau haram tambah lagi, syubhat tambah lagi. Oke, kosmetik nggak ada masalah. Menawarkan produk minuman nggak ada masalah. Menawarkan produk fashion nggak ada masalah. Nah ini juga begitu, ya. Ada sebagian wanita yang menawarkan produk fashion itu dikiranya dengan hanya menutup muka selesai. Nah sekarang menari-narinya, ya, muntang-mantingnya itu kayak ketiup angin. Emang nggak tergoda laki-laki? Kayak saya sih biasa-biasa aja. Iya lo biasa-biasa aja. Bahkan ada seorang mungkin ibu-ibu umur 56 atau 65. Saya kan nggak menarik. Siapa bilang likulli syai'in laqitotun, setiap barang geletakan itu pasti ada pemulungnya. Bukan pemungut loh. Ada pemulung itu buktinya pernah ada berita kan, nenek-nenek umur 81 diperkosa. Ini kan gitu. Kurang apa itu? Coba bayangkan. Jadi jangan meremehkan gitu loh. Apalagi kalau kita sekarang berbicara masa muda-mudi. Jadi kalau ditanya batasannya tadi, bisa Anda itu tidak menampilkan daya dahsyatnya fitnah dari tampilannya kan, wala tabarrusna tabarrujal jahiliyah. Tabarrus itu ada 3.
tabarrus dalam rupanya, tabarrus di dalam gerak tubuhnya, tabarrus di dalam pakaiannya. Nah, ini kalau bisa terkontrol itu silahkan, kan gitu ya. Kemudian produk yang dijual adalah halal. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Gimana? Ya. Bagaimana cara meluruskan niat bisnis agar bernilai ibadah dan mendatangkan ridha Allah? Pertama, antum ini usaha ya. Antum harus memiliki atau menata mental. Karena usaha itu 4 tahun pertama usaha makan kita. Habis-habisan. Kadang-kadang Masya Allah mobil kejual, rumah kejual untuk modal. Usaha makan kita. Nah 4 tahun kedua usaha makan usaha. Mulai nutup operasionalnya. Nah baru 4 tahun ketiga kita makan usaha. Nah ini belum apa-apa, baru merintis. Namanya merintis itu S-nya berubah menjadi H. Merintih. Udah kemana-mana, bawa taksi, ngopinya di keren-kerenan. Wah udah gayanya Masya Allah kayak sultan. Repot nanti, utang di mana-mana. Moncer enggak, mungsret iya. Prihatin, pernah saya modalin salah satu ikhwan, kita kumpulin PHK kan gitu. Kita kasih modal untuk jual martabak. Pelan-pelan laporannya minus terus. Anak tanya, Mas gimana ceritanya minus tapi laku? Subhanallah, jadi ceritanya itu telur habis, beli ke pasar pakai taksi. Astagfirullah mas, mikir mas, pakai angkot dong mas. Taksi, anak aja kemana-mana masih ngangkot ketika itu. Ya Allah. Terus satu lagi juga gitu, kita kasih modal. Mana mas? Aduh afwan Ustaz. Istri saya lahiran jadi uangnya keseret. Udah. Semua laporannya AA game, Afwan ya Aki game selesai. Udah, akhirnya udah mundur saya. Nah kayak seperti itu Pak. Jadi mental bisnis ini harus ditata. Kemudian yang kedua modal. Antum harus sesuaikan dengan prospek usaha antum. Dan jangan jor-joran dan jangan euforia dulu. Wah ini harus pelan-pelan dulu kecil. Karena sesuatu yang kecil itu pasti membesar ya. Tapi kalau langsung besar itu langsung hancur biasanya. Nah yang ketiga antum bangun jaringan. Jaringan kalau memang antum mendirikan sekolah, jaringan sekolah. Kalau antum jaringan kosmetik, bangun kosmetik. Jangan antum sekarang mau bikin kosmetik, jaringan bengkel. Itu wah saya bangun jaringan ngapain? Wah istri-istrinya bilang mau ke skincare. Oke, itu nanti nomor sekian jualan produk. Nah, baru yang keempatnya marketing. Enggak. Pokoknya di dalam dunia bisnis enggak ada istilah enggak marketingnya. Apalagi sekarang online, Masya Allah. Nah inilah persaingan-persaingan yang harus kita bangun. Nah terakhir, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Nah ikhwan-ikhwan kita maaf, kadang-kadang usaha itu lembek dulu baru kenceng doanya. Wah minta doa ke Ustaz, tolong Ustaz, usaha kelontong saya laris, Ustaz mudah-mudahan ini. Ya ternyata bukanya jam 9:30, tutup jam 1:30. Udah gitu barangnya pada expired tadi. Ya, siapa yang mau sekarang beli ente terus doa ente, doa Ustaz ente salahin. Aduh, doanya Ustaz nggak terkabul ini. Ya, ente menyebabkan bangkrut. Coba bayangkan sekarang, antum lihat warung Madura itu Pak, 24 jam. Itu suami istri, nggak anak kadang-kadang mikir gimana tidurnya orang. Tapi bisa mereka. Loh itu loh Pak, kerja keras. Makanya betul kata Umar bin Khattab, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gigihnya orang-orang awam. Wa dha'fil mu'min, lembeknya orang mukmin. Yang ngaji, yang punya iman, yang ini. Karena usahanya tadi lembek, gigih. Nggak bisa. Namanya persaingan sekarang apalagi antum lihat. Jadi sekarang real team. Biar ini pokoknya nggak bisa.
besok lah, entar lah. Sekarang pesen, nggak antum layani, pindah. Pak, dulu orang survei sekolah 1 hari dapat 3 sekolah. Itu udah bagus kan. Sekarang lewat YouTube bisa 11 sekolah di dalam 1 jam. Travel juga begitu. Orang dulu keliling-keliling paling dapat 2 travel. Tengok deh travel ke sana nanya-nanya. Sekarang di dalam 1 jam itu bisa dapat puluhan travel. Wah, ini harganya bagus nih. Wah, pelayanan bagus. Telepon. Antum ditelepon nggak diangkat, pindah. Itu sekarang. Ya, jadi tidak ada. Kalau dulu kan kepelannya 86. Nggak ada sekarang. 24 jam. Kalau dulu kan ngepel 8 masuk, 6 pulang. Wah, itu udah hebat. Masuk jam 8, pulang jam 6. Itu udah top. Makanya salam 86. Dan sekarang nggak laku itu. Karena semuanya serba AI, serbanya real time, dan semuanya serba harus kita deal langsung. Kalau enggak, pindah. Apapun bisnisnya, sekolah, ini semua. Apalagi sekarang itu pelanggan itu raja, ya. Makanya harus diperhatikan, dilayani. Ini soal kaitannya usaha. Kerja keras itu berkah, kerja cerdas itu hebat, kerja tuntas itu ibadah. Itu prinsip kita di dalam bekerja. Wallahu a'lam. Ya, ya, ya. Bagaimana cara kita tetap bisa optimis, fokus, dan berprasangka baik dengan takdir Allah, padahal kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin dalam bisnis, dan bagaimana cara melatih mental kita tetap berprasangka baik dengan takdir Allah. Ya, ya, memang begini ya. Secara umum suasana kita hari ini, masya Allah, ya, seluruh dunia, ya. Dan namanya usaha itu adalah tumbuh kembang, bahkan kadang tumbuh tumbang. Nah, gitu. Jadi jangan cuman tumbuh kembang, tapi tumbuh tumbang. Dari sini seorang mukmin itu dituntut untuk bangkit ketika roboh. Makanya Rasulullah memberikan prinsip nih, dengarkan semua. Ihris ala ma yanfa'u. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat. Inovasi. Nggak ada lagi. Paling bermanfaat dalam usaha adalah inovasi. Contoh sekolah. Wah, kita amati. Kenapa sekolah ini, ya, contohkan ini bisnis saya aja, sekolah, ya, dalam tanda kutip ya. Kenapa? Sekarang perolehan murid turun. Di sana ada benchmarking, yaitu patok duga. Kita duga kompetitor kita. Kita duga lawan-lawan kita. Kita duga di luar sana. Nah, kemudian setelah itu kita analisa kelemahan kita. Oh, ternyata setelah kita analisa, kelemahan kita desain kurikulumnya kurang bagus. Sarana prasarana kurang memadai. Nah, terjadi banyak bullying. Udah ketemu tuh. Nah, ini kita hilangkan pelan-pelan. Yang pertama desain kurikulum kita kejar lewat loka karya. Kemudian yang keduanya sarana prasarana tidak memadai. Supaya memadai bagaimana? Nah, kita upgrade. Kalau boarding asramanya, kelasnya, apalagi sekarang zaman sudah smart school, serba teknologi, kemudian sarana prasarana, apalagi anak-anak laki-laki yang tingkahnya Masya Allah, harus ada tempat futsalnya, harus ada. Nah, ini sehingga setelah kita upgrade ternyata betul, desain kurikulum, kemudian sarana prasarana memadai, bullying tidak ada, Masya Allah, boleh, gitu. Dan seterusnya. Nah, kalau bisnis yang lain juga seperti itu. Tidak lepas dari satu inovasi. Ihris ala ma yanfa'u. Nah, setelah itu wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah. Memang ikhtiar harus disertai dengan doa. Tapi doa itu tidak cukup kalau tidak ada ikhtiar baik. Wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah. Nah, yang terakhir ini lebih hebat. Wala ta'ajaz, jangan melemah. Udah deh. Kapok saya bisnis ini, udah deh, nggak jadi deh.
nggak hebat. Bahkan hebatnya pengusaha itu jatuh bangun, bangkit. Nggak hebat kan kalau ada orang, Mas, saya seumur-umur itu nggak pernah jatuh dari motor karena nggak pernah naik. Lucu loh. Mas sana itu, Mas, nggak pernah rugi dagang karena Mbak pernah dagang. Nggak pernah dagang, sumber nggak pernah rugi. Nggak lucu ente. Makanya, Masya Allah, ada hasil penelitian di Amerika, ya. Faktor ini sekalian aja untuk prinsip kita ya, Mbak ya. Nih, faktor keberhasilan seseorang itu dari 100 faktor itu ternyata ini faktor IQ tinggi berada pada urutan 21. Sekolah top dan favorit pada urutan 23. Jadi antum sekarang punya IQ tinggi, wah, komlot dan yang lainnya, bahkan komlot itu urutan 30. Nah, 10 besar yang menentukan keberhasilan seseorang termasuk dalam usaha itu: 1, bersikap jujur kepada semua orang. 2, mempunyai disiplin yang baik. 3, pandai bergaul, membangun jaringan tadi. Jadi bergaul itu bukan sekedar heha, saya kenal ini, kartu nama sampai segembok. Apa manfaatnya ini nyimpan kartu nama itu? Oh, alhamdulillah, ini bisa menyaplai barang dagangan di kantin saya, di sekolah saya, gitu. Bekerja lebih keras daripada orang lain. Kalau dia bangun jam 6, saya jam 4. Gitu. Memiliki semangat atau kepribadian yang sangat kompetitif. Nah ini, Mbak. Nah berikutnya, memiliki kualitas kepemimpinan amat baik dan kuat. Jadi kepemimpinan itu bukan seorang presiden, bupati. Kepemimpinan itu kemampuan untuk mengendalikan, ya, mengarahkan, memotivasi, mengajak. Bahkan awalnya orang itu menolak, bisa jadi ikut. Masya Allah, kepemimpinan. Makanya Rasulullah mencanangkan kullukum ra'in, masing-masing kalian pemimpin. Tadi itu mempengaruhi, memotivasi, mengajak, bahkan awalnya orang itu menolak jadi ikut. Itu namanya kepemimpinan. Mengatur hidup dengan sangat baik. Kapan saya harus kerja, kapan saya bersama keluarga, kapan saya harus bergaul sama teman, ngopi sama teman, kapan saya harus rehat. Namanya berhibur, berlibur itu wajib, bukan? Harus, ya kan? Berhibur, berlibur. Rasulullah aja lomba lari sama istrinya. Nah kan gitu. Makanya berhibur, berlibur itu satu bagian kehidupan. Makanya kapan-kapan juga Anda sampaikan rukun kehidupan 8 itu jangan sampai kita nggak miliki. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun kehidupan ada 8. Nah gitu. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk menjual ide dan produk. Wah, itu harus top. Ya, langsung menjelaskan satu gagasan, diterima sama atasannya. Langsung tuh jadi manajer. Ya. Terus memiliki kemampuan untuk menjual ide dan produk. Berikutnya nomor 8, menangkap peluang yang tidak ditangkap dan dilihat orang lain. Terakhir, berani mengambil risiko keuangan. Nah ini Mbak, Mas tadi. Masalah bisnis dan permodalan, kalau memang itu merupakan suatu hal yang menghasilkan hasil yang baik, jangan berat-berat. Wah, ini kayaknya anak berani deh 1M. Contohnya anak nawarkan ke antum nih, Pak. Ini pondok saya membangun bangunan, antum nilainya 2,5 miliar. Nanti antum mendapatkan 20% dari keuntungan bangunan itu. Masya Allah, wah, Pak, 2,5%, 2,5 miliar dalam waktu 8 bulan. Oh, bagus nih. Daripada krisis uang mandek. Nah, gitu kan. Jadi berani mengambil risiko keuangan bila memberi hasil yang baik. Alhamdulillah. Beberapa ikhwan kita tawari, itu sambut, udah satu proyek berhasil, nanti tambah lagi terus. Karena apa? Berani mengambil risiko keuangan bila memberi hasil yang baik. Wallahu a'lam. Saya kira itu, insya Allah ini sudah lebih karena antum kerja. Itu ya Mbak ya, mudah-mudahan jadi pengusaha, ya, minimal jadi istri pengusaha. Nah kan gitu ya. Kalau nggak dapat pengusaha, jadi istri pengusaha itu namanya pengusaha jalan pintas dianggap pantas. Itu kan gitu.
Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.